Rika Marzuki Putri Lubis SPDI. Saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 081228 Kota Sibolga. Sekaligus saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga pada LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja saya. Berikut adalah biodata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya. Nah, sepertinya karena kalian luar biasa semangatnya, Ibu ingin melihat kehadiran kalian pada hari ini. Kalau dilihat dari bangku, sepertinya kalian hadir semua ya kan Ibu ya? Iya, Bu. Iya. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Raffi, silahkan pimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Kegiatan berdoa yang kalian lakukan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diselam. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Anak-anak hebat, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Nantinya diharapkan setelah pembelajaran kita hari ini, kalian mampu untuk menemukan informasi berdasarkan teks eksplanasi yang berjudul cara menghasilkan listrik. Kemudian setelah itu kalian juga diharapkan untuk mampu menganalisis video dari proses menghasilkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air, yang pada akhirnya nanti kalian mampu untuk mempresentasikannya di depan kelas. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatannya, pada pembelajaran yang sebelumnya kalian telah belajar tentang tokoh dan penemuan. Salah satu tokoh yang terdapat pada tema tersebut adalah Michael Faraday.
Masih ingat dengan Mikhail Faraday? Masih, Bu. Iya. Siapa itu Mikhail Faraday? Penemu listrik. Mikhail Faraday adalah seorang penemu listrik. Nah, ada cerita sedikit tentang Mikhail Faraday. Tahukah kalian bahwasannya Mikhail Faraday itu berasal dari Inggris? Mikhail Faraday ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tetapi karena kegigihannya dan semangatnya, ia mampu membuat berbagai macam percobaan, terutama tentang percobaan tentang aliran elektromagnetik. Sehingga dia melakukan percobaan ini bukan hanya satu kali. Mikhail Faraday melaksanakan percobaan berulang-ulang dan berproses dalam waktu yang cukup lama, sehingga hasilnya adalah penemuan listrik yang dapat mengubah dunia. Nah, yang dapat kita ambil dari cerita singkat ibu tadi adalah sama halnya dengan seperti kalian anak ibu. Kalian belajar itu merupakan sebuah proses untuk mencapai cita-cita kalian. Maka dari itu, sesuai dengan semangat si Mikhail Faraday tadi, pastinya kalian juga harus memiliki semangat yang tinggi, kegigihan, kemudian fokus, terutama dalam melaksanakan segala sesuatunya agar hasil yang kalian peroleh itu menjadi maksimal. Nah, tadi Ibu sudah cerita tentang Mikhail Faraday dalam menemukan listriknya. Jadi, untuk lebih semangat lagi, ayo sama-sama kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Iya, kita lanjutkan pelajarannya ya, Nah, Ibu. Nah, di layar monitor sudah terdapat beberapa gambar. Coba perhatikan gambarnya. Nah, yang pertama, ayo, siapa tahu gambar apa ini? Saya, Bu. Ya, silahkan, Rafiq. Gambar anak yang sedang belajar online. Iya, kita lihat lagi gambar berikutnya. Ayo, gambar apa ini? Ayo, Vira. Gambar ruang operasi. Iya, pintar. Lanjut, ini yang ketiga. Dapa. Ayo. Nonton TV bersama keluarga. Is, mantap kali si Dapa ini, Bang. Yang berikutnya, ayo, gambar apa ini? Gambar peralatan komputer. Iya, gambar yang kalian lihat ini itu untuk mengaplikasikannya harus menggunakan yang namanya listrik. Seberapa pentingkah listrik itu bagi manusia menurut kalian? Sangat penting. Iya, sangat penting. Terlebih pada saat ini kita berada pada era yang namanya era globalisasi. Era globalisasi itu merupakan era di mana kita mudah untuk mengakses segalanya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita melalui video call atau kemudian menelepon juga bisa dengan jarak yang jauh. Kemudian kita juga bisa seperti ini menonton berbagai peristiwa hanya dengan melihat tayangan televisi saja. Itu artinya kita juga menggunakan listrik. Seperti itu. Artinya apa? Pada era ini kita seolah-olah berada di desa yang sangat besar, tetapi kita seolah-olah berdekatan. Itulah yang dinamakan dengan era globalisasi. Semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah. Bagaimana cara untuk menghasilkan listrik itu? Nah, di sini ada wacananya. Menghasilkan energi listrik. Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Silakan Nadine. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya.
Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara. Air dari waduk atau sungai. 1. Masuk melalui pintu. 2. Yang diatur oleh patut pengaman. 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 4. Air di dalam pipa besar. 5. Mengalir dan mengarahkan air ke turbin. 7. Melalui pengatur tekanan. 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangnya dan dialirkan oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagikan konsumen oleh saluran transmisi. Iya, terima kasih Raffi. Selanjutnya paragraf terakhir, silakan. Iya, Dona. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Terima kasih ya Anak Ibu yang sudah bisa membacakannya. Nah, kalian ketahui bahwasanya ini adalah sebuah teks yang berisi informasi. Nah, teks yang berisi informasi berupa penjelasan ataupun sebuah fakta itu disebut dengan teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada namanya pernyataan umum. Nah ini, pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum apa yang dibahas. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah deret penjelas. Nah ini, deret penjelas itu berisi tentang urutan dari sebab akibat proses yang dibahas dari pernyataan umum. Kemudian struktur yang ketiga ada penutup. Kalau dia penutup, ini berisi tentang kesimpulan ataupun pendapat singkat dari penulis terkait dengan topik masalah yang dibahas dari pernyataan umum tadi. Nah, teks eksplanasi ilmiah itu memiliki ciri-ciri. Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, punya pernyataan umum, kemudian ada deret penjelas, kemudian ada interpretasi, kemudian memuat informasi berdasarkan fakta. Fakta itu sama dengan kejadian yang sebenarnya. Fakta ini berinformasi yang bersifat keilmuan. Artinya, ketika kita membaca teks eksplanasi tersebut, bertambah pengetahuan kita untuk membacanya. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan jenis teks eksplanasi ilmiah? Nah, ini dia jenisnya. Ada yang pertama faktorial, kausal, sekuensial, kemudian ada teoritis. Nah, anak-anak, sebelum kita beralih kepada kegiatan yang berikutnya, tadi wacana atau teks yang kalian baca itu adalah tentang cara menghasilkan listrik, ya kan? Nah, di sini ibu ada videonya. Mari sama-sama kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya, walaupun kita masih dalam suasana pandemi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, pada subtema 1, globalisasi di sekitarku, untuk pembelajaran yang pertama. Pada muatan ilmu pengetahuan alam tentang cara menghasilkan energi listrik. Tahukah kamu bahwa untuk menghasilkan energi listrik, manusia berusaha membangun berbagai macam pembangkit listrik, di antaranya 1. Pembangkit listrik tenaga air. 2. Pembangkit listrik tenaga uap.
3. Pembangkit listrik tenaga diesel. 4. Pembangkit listrik tenaga surya. 5. Pembangkit listrik tenaga angin. 6. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, anak-anak hebat, pada pertemuan ini Ibu akan menguraikan cara menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah salah satu sumber energi listrik yang bekerja dengan cara merubah energi potensial dari dam atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Pada umumnya, pembangkit listrik tenaga air terletak di daerah berbukit, di mana bendungan dapat dibangun dengan mudah sehingga akan menghasilkan air yang besar. Adapun komponen-komponen pembangkit listrik tenaga air yaitu aliran air, kincir air atau turbin, kemudian generator, dan saluran transmisi. Adapun cara kerja pembangkit listrik tenaga air adalah dengan membangun bendungan di sungai besar yang memiliki penurunan ketinggian yang besar. Dengan adanya bendungan, maka dapat menampung banyak air di belakang waduk. Di dekat bagian bawah dinding bendungan ada asupan air atau jalur masuk, di mana dengan adanya gravitasi, air akan jatuh melalui pipa pesat di dalam bendungan. Di ujung pipa pesat ada baling-baling turbin yang akan berputar oleh air yang bergerak mengalir, di mana pada poros turbin terhubung ke generator, sehingga akan menghasilkan putaran atau energi. Ketika generator berputar, maka akan dihasilkan energi listrik, yang mana saluran listrik yang terhubung ke generator akan membawa listrik ke rumah dan industri. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Setiap peralatan tentunya akan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut akan disajikan kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga air. 1. Kelebihan pembangkit listrik tenaga air yaitu merupakan pembangkit listrik yang lebih andal. Biaya operasi rendah, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memulai beroperasi. Kapasitas tingkat produksi juga tinggi, biaya bahan bakar tidak ada, dan bebas polusi, serta merupakan salah satu sumber energi terbarukan atau sumber energi alternatif. PLTA juga digunakan sebagai pengendali banjir dan juga irigasi. Kekurangan PLTA adalah biaya modal yang tinggi, kemudian dibutuhkan ketersediaan air yang banyak untuk beroperasi. PLTA harus dibangun di daerah perbukitan. Tadi sudah kalian saksikan video mengenai cara menghasilkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Sekarang ada tugasnya nih. Kalian nanti diminta untuk mengisi ini lembar peserta didik tentang informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Nanti ini akan dilaksanakan secara berdiskusi, di mana kelompoknya sudah dibagi kelompoknya. Kemudian setelah nanti mengisi ini, ada lagi nanti yang kedua ini lembar kerja untuk proses menghasilkan energi listriknya.
Silakan Sari. Di sini saya perwakilan dari lidah buaya. Paragraf 1 topik masalah, yaitu listrik memiliki peran penting di daerah globalisasi. Salut, salut. Salut, salut. Nah, kalian sudah mengerjakan lembar peserta didik, kemudian sudah mempresentasikannya juga. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang kalian tuliskan. Nah, pada LKPD yang kalian tuliskan dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk penulisan dan jawaban yang kalian berikan sudah bagus, hanya saja ada perlu penambahan sedikit-sedikit, terutama untuk proses menghasilkan energi listrik tadi. Nah, baiklah anak-anak, berikutnya adalah Ibu akan memberikan uji kompetensi kepada kalian untuk melihat pemahaman kalian. Nah, ini ada soal lagi. Yuk, yang ini mengerjakannya sendiri-sendiri. Oke, Ibu bagi lagi ya uji pemahamannya.
kunci pemahamannya sudah kalian kumpul. Nah, kegiatan berikutnya adalah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan menyimpulkan materi hari ini. Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, angkat tangannya. Iya, Laura. Dan dapat saya simpulkan adalah teks eksplanasi ilmiah merupakan teks yang berisi tentang penjelasan proses fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang disusun menurut sebab akibat sehingga pembaca lebih mudah memahaminya. Nah, itu tadi pendapat si Naura. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo, Vira. Yang bisa saya simpulkan adalah komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh. Terima kasih anak ibu yang sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Pertanyaan yang berikutnya, menurut kalian apakah pembelajaran pada hari ini menarik? Terima kasih anak-anak hebat. Semoga dengan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian menjadi semakin pintar dan semakin sukses untuk kedepannya. Sebelum kita pulang, kita menyanyi lagu daerah dulu. Ayo, sama-sama kita menyanyikan lagu daerahnya. Duduk aja. Dan lagu apa? Satu, dua, tiga, ya. Salendang mari ginjang kain panjang mari toru pangeon ni gonting masongon dengke mama molu oh Mariam omong dainang sinapang masin oh Mariam tomong dainang sinapang masin. Nah, bukunya udah disimpan ke dalam tas. Simpan ke dalam tas. Ya. Sebelum kita pulang. Oke, sana tasnya. Sudah? Doanya masih si Raki juga. Oh, yang mau memimpin doanya, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Nah, sebelum kembali ke rumah, ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu 5M, mencuci tangan, kemudian